penerima bantuan sosial yang tidak sesuai. Sugih duwe mobil sawahe ombo 3 hektar sawahe tapi dapat PKH tidak boleh. Itu boleh disanggah dan diusulkan kepada yang betul-betul tidak mampu yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sing sugih didel, sing sugih dihapus. Cek semua nanti yang sugih. Kalau ada yang tanya, iku ngono kok dihapus, perintah Pak Bupati sing sugih dihapus. Wis, ngono wis. Enggak usah penjelasan liane. Perintah Pak Bupati dihapus. Saya akan coba bantu menyelesaikan. Saya janda punya anak 1, Pak, Bu. Lulusan sekolah MA 21 bulan ini, tahun ini 2021. Kalau nggak punya anak sekolah, apa nggak dapat itu bantuan PKH ini? Terus saya selama cairan itu, selama 2020 pencairan itu tidak stabil. Saya kadang dapat 200, kadang 300. Tuh, saya ngambil uang kalau ada di ATM ini, katanya saya cairan. Bilangnya nggak ada, kosong gitu, katanya warung. 3 bulan itu kadang dikasih per bulan. Kadang dikasih 1 kali 500. Kadang tiap bulan dikasih 200, 300. Mulai kapan? Mulai tahun berapa? Yang dikasih 200 itu tahun 2020. Karena mereka tidak menerima uangnya, Bu. Yang seharusnya mereka terima 1.300.000 dikasihkan 500. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 7 pelajaran penting bagi penerima PKH, BPNT, dan juga BST setelah video ataupun setelah kasus sunat bansos di Lumajang yang viral, sahabat YouTube ya. Dan kata kuncinya hanya satu, jangan sampai terulang, sahabat YouTube. Di depan sahabat YouTube sudah menyaksikan cuplikan ya terkait dengan kasus sunat bansos di Lumajang yang begitu viral, sahabat YouTube ya, hingga mengundang Bu Risma datang ke Lumajang untuk mengecek kebenaran bagaimana sih proses ataupun kejadian sebenarnya kasus sunat bansos yang ada di Lumajang tersebut. Nah sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya, tentunya saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan menginformasikan ya, melanjutkan informasi kepada sahabat YouTube semua terkait dengan 7 pelajaran penting bagi penerima PKH, BPNT, dan juga BST. Bukan hanya kita melihat di sisi bansos yang disunat ya sahabat YouTube. Jadi saat ini bukan hanya kaum lelaki saja yang disunat, namun bansos pun juga disunat ya sahabat YouTube. Jadi bukan hanya kasus bansos yang disunat oleh oknum ya sahabat YouTube, kita jangan hanya menyoroti itu saja. Namun setelah kejadian viral di Lumajang itu, kita bisa mengambil setidaknya ada 7 pelajaran penting ya sahabat itu bagi penerima PKH, BPNT, dan juga BST, supaya hal-hal serupa ini tidak terulang kembali di berbagai macam daerah di Indonesia ini sahabat itu. Nah sahabat itu, langsung saja pelajaran penting yang pertama yang bisa diambil ya oleh para penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST adalah tentunya para KPM, keluarga penerima manfaat, ini wajib tahu jumlah bantuan yang diterimanya sahabat itu. Nah ini sangat penting karena kalau melihat cuplikan dari video yang viral di Lumajang itu, ada beberapa KPM yang tidak tahu jumlah bantuan yang ia dapatkan sahabat itu. Oleh sebab itu ini sangat penting bagi penerima manfaat tahu jumlah bantuan yang ia terima. Untuk bantuan BPNT jumlah bantuannya adalah Rp200.000 per bulannya. Kemudian untuk bantuan BST ini Rp300.000 sahabat itu. Namun untuk saat ini bantuan BST sudah tidak diberikan kembali ya. Kemudian untuk bantuan PKH ini memang beragam sahabat itu ya. Untuk yang memiliki komponen SD ini adalah Rp225.000. Jadi apabila ada anak 2 SD di dalam satu keluarga tetap dihitung 1 anak.
Kemudian untuk SMP ini Rp375.000. Ini juga sama, satu jenjang SMP kalau ada lebih dari satu anak dihitung hanya satu anak saja. Untuk SMA ini Rp500.000. Kemudian untuk anak balita ini Rp750.000. Ibu hamil ini juga sama Rp750.000. Kalau anak balita ini maksimal dalam satu keluarga 2 anak. Kalau ibu hamil ya seperti itu, kalau ibu hamil ini maksimal kehamilan yang kedua. Kemudian untuk lansia 70 tahun ke atas dan juga disabilitas berat ini bantuannya adalah Rp600.000. Dan dalam satu keluarga penerima manfaat PKH ini maksimal yang bisa dihitung adalah 4 orang anak saja, sahabat YouTube, atau 4 orang atau 4 anggota keluarga saja, sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami, sahabat itu bisa menghitung kira-kira dapatnya berapa. Nah, ketika sahabat itu cair bantuannya, bantuan PKH ya cair, tapi kok tidak sesuai dengan perhitungan sahabat itu semua, sahabat itu bisa lapor ke pendamping PKH-nya masing-masing agar dicek di data bayar. Karena di data bayar itu ada nominal-nominal yang didapatkan si KPM. Misal Ibu Miswati dapatnya misalkan angan-angannya ataupun hitungannya Bu Miswati ini dapat Rp750.000. Kok dapatnya hanya Rp500.000? Nah, dicek di data bayarnya apakah memang benar Rp500.000 atau Rp750.000, sahabat. Jadi ada data bayarnya, itu ada nominalnya, sahabat YouTube ya. Jadi itu pelajaran penting yang pertama, para KPM wajib tahu jumlah bantuan yang ia dapatkan setiap pencairannya. Dan untuk bantuan PK itu dicairkan setiap 3 bulan sekali. Jadi jangan dikira misalkan SD itu 225, kalau cairnya 3 bulan sekali maka 225 dikali 3, tidak. Jadi 3 bulan itu ya Rp225.000 itu, sahabat itu. Jadi per bulannya bisa dikalkulasikan ya hanya Rp75.000, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Itu untuk pelajaran penting yang pertama. Kemudian pelajaran penting yang kedua yang bisa diambil oleh KPM PKH, BPNT dan juga BST pasca ataupun setelah kasus sunat bansos yang viral di Lumajang adalah kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ini wajib dipegang sendiri dan dimanfaatkan secara mandiri, sahabat itu. Jangan sampai ya kalau misalkan nih ada nih agen ataupun warung penyalur BPNT mau mengumpulkan kartu, digesek terlebih dahulu, ya jangan mau, karena itu mekanismenya salah, sahabat itu. Ataupun ada oknum ya, entah itu pendamping, ketua kelompok ataupun RT RW ya, sahabat itu, memaksa mengambilkan bantuan PKH-nya ya, ATM-nya dibawa. Nah, ini kalau ada unsur pemaksaan jangan mau, sahabat itu ya, karena itu salah ya. Kemudian pelajaran penting yang ketiga yang bisa diambil oleh penerima PKH, BPNT dan juga BST adalah bantuan PKH ini kalau bisa, sahabat itu ya, diambil di mesin ATM link atau mesin ATM dengan bank ya, atau penerbit bank yang sama dengan penerbit kartu KKS-nya itu, sahabat itu ya, karena di situ tidak ada biaya transaksi. Kalau terpaksa tidak ada, bisa ya melakukan penyaluran di agen bank terdekat, namun tentunya ya agen yang terpercaya, sahabat itu ya. Jangan sampai ada istilahnya misalkan dapat bantuan Rp1 juta, diambil dulu yang Rp500.000, kemudian yang Rp500.000 di hari berikutnya. Kalau bisa jangan ya. Jadi bantuan PK itu kalau bisa diambil semua ya, diambil semua supaya habis tentunya ya, sahabat itu. Itu pelajaran penting yang ketiga. Kemudian pelajaran penting yang keempat ya, sahabat itu, menyambung yang ketiga tadi. Jadi kalau bisa bantuan PKH itu diambil semua ya, misalkan dapatnya 1 juta ya diambil 1 juta. Kalau misalkan di mesin ATM harus sisa ya disisakan sekecil mungkin ya, sahabat itu. Jadi kalau bisa seperti itu. Kalau misalkan sahabat itu ingin menabung, bisa silakan menabung, namun menggunakan rekening lainnya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Itu pelajaran penting yang keempat. Kemudian pelajaran penting yang kelima adalah KPM BPNT tentunya ya, sahabat YouTube, ini wajib tahu komoditi ya, BPNT yang didapat ini wajib tahu jumlahnya. Jadi misalkan bantuan BPNT itu kan Rp200.000 per bulannya.
ketika sahabat YouTube ini mendapatkan bantuan ataupun membeli di e-warung ataupun di agen, sahabat YouTube harus mengkalkulasikan jumlah komoditi yang didapat itu harus sesuai dengan nominal yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu Rp200.000, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, harus dihitung. Jadi jangan setelah dapat bantuan BPNT ya sudah dinikmati, jadi jangan begitu, harus teliti si KPM ini ya sahabat itu. Bantuan PKH juga sama, harus teliti. Kemudian pelajaran penting yang keenam yang bisa didapat oleh penerima PKH, BPNT dan juga BST adalah, jadi penyaluran BPNT ini tidak boleh dimonopoli ya sahabat itu, tidak boleh istilahnya monopoli itu ya diatur ya oleh pihak-pihak tertentu sahabat itu. Jadi penyaluran BPNT itu harus di agen ya ataupun di e-warung itu tidak boleh. Jadi penyaluran BPNT itu boleh di agen ataupun di e-warung manapun. Jadi tidak boleh ditentukan harus di agen ini tidak boleh sahabat itu. Harus di e-warung ini tidak boleh. Jadi bebas KPM mau berbelanja di e-warung ataupun di agen manapun. Kalau ditentukan itu namanya monopoli. Jadi tidak boleh sahabat itu ya. Kemudian kalau bisa agen ataupun e-warung ya sebagai penyalur bantuan BPNT ini, kalau bisa dalam satu desa itu lebih dari satu agen atau lebih dari satu e-warung, supaya bisa menciptakan harga yang bersaing ya, pasar bebas. Misalkan si KPM ngambil di e-warung ini kurang puas, bisa besoknya ngambil di e-warung yang satunya. Jadi seperti itu sahabat YouTube, ada perbandingannya. Kemudian komoditi BPNT ini juga tidak boleh dipaket ya, tidak boleh dipaket. Beras ya sudah itu, tidak ada pilihan lainnya. Telur ya sudah itu, kemudian buah ya itu. Jadi sudah ditentukan dari pihak e-warung ataupun agennya, ini tidak boleh, itu namanya monopoli sahabat itu. Jadi bebas, KPM ini boleh mau beli apa saja asalkan sesuai dengan bahan komoditi yang memang ditentukan oleh pedoman teknis BPNT, penyaluran BPNT. Di antaranya ya boleh dibelikan karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur mayur, mineral dan juga vitamin sahabat itu ya. Jadi tidak boleh kalau misalkan beli minyak, beli tepung itu tidak boleh, gula itu tidak boleh sahabat itu. Kemudian pelajaran penting yang terakhir, yang ketujuh yang bisa diambil oleh penerima PKH, BPNT dan juga BST setelah kasus sunat bansos yang viral di Lumajang adalah penerima PKH dan BPNT dan mungkin juga bantuan sosial yang lainnya sahabat itu yang sudah mampu tentunya ya, perhiasannya sudah banyak ya, kemudian HP-nya ini mahal, kendaraannya sudah keren mahal ya sahabat itu, rumahnya bagus, aset tanah banyak, ini harus keluar atau graduasi secara mandiri sahabat itu. Jadi harus sadar bahwasanya bantuan sosial ini memang tidak selamanya, dan bantuan sosial ini memang diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera, bagi keluarga yang rentan, bagi keluarga yang miskin sahabat itu. Jadi kalau keluarga penerima manfaat kok sudah sejahtera, maka ini harus mengundurkan diri sahabat itu, harus sadar. Beri kesempatan yang lain bagi keluarga penerima manfaat ataupun keluarga yang lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, yang memang lebih layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut sahabat itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan mungkin bagi masyarakat luas bisa melakukan sanggah ya, melakukan usul ataupun sanggah penerima bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos yang sudah dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sahabat itu bisa mendownload di Play Store ya, di mana di situ di aplikasi tersebut sahabat YouTube bisa melakukan sanggah penerima bantuan sosial yang sekelurahan dengan atau sedesa dengan sahabat YouTube semua. Misal nih saya masyarakat nih ya, masyarakat bukan penerima bantuan sosial. Saya bisa melihat daftar penerima bantuan sosial yang ada di desa saya. Nah, ketika saya mendapati salah satu tetangga saya ini kok sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan sosial, saya bisa melakukan sanggah dengan tetangga saya tersebut. Sebaliknya juga begitu, ketika saya mendapati tetangga saya yang miskin ataupun yang prasejahtera yang sangat layak dibantu ya sahabat itu, namun belum mendapatkan bantuan sosial, saya bisa melakukan usul melalui aplikasi tersebut sahabat itu. Jadi aplikasi ini sungguh sangat patut dicoba ya sahabat itu. Silakan lakukan usul ataupun sanggah pada penerima bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos sahabat itu. Dan yang tidak kalah pentingnya,
bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat. Jadi ada syarat-syarat khusus bagi keluarga penerima manfaat supaya bisa mendapatkan bantuan PKH-nya, sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.